Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Fathul Qorib yang sudah sampai pada awal kitab Ahkamut Thaharah. Baik, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamut Thaharati utawi ikilah kitab kang nerangaken pira-pira hukum bersuci. Wal kitabu utawi lafat al-kitab lughatan ing dalam makna bahasa atau etimologi iku masdarun berbentuk atau bersifat masdar di makna dhammi kelawan makna kumpulan wal jam'i lan tegese kumpulan. Wastilahan ing dalam makna istilah secara terminologi iku ismun nama li jinsin maring jenis minal ahkami saking pira-pira hukum. Amal babu anapun utawi bab kata al-bab iku fasmun aran atau nama linauin marang macem mimma saking perkara selemada khala kang masuk apa sima tahta dzalikal jinsi ing dalem ngisori mengkon-mengkon jenis ya. Jadi kitab itu dalam arti bahasa ya, bentuknya berbentuk masdar, sewat masdar. Akar katanya dari kata ya kataba yukatibu ya, fa'ala yufa'ilu, kataba yukatibu mukatabatan, wa kitaban wa kitaban, atau mungkin bisa kataba yukatibu taktiban taktibatan, taktaban tiktaban, kataban kitaban ya. Dari kata kataba ya, bermakna kumpulan atau ya kodifikasi atau kumpulan. Adapun secara istilah bermakna jenis atau bagian dari hukum-hukum. Sedangkan kata bab itu bermakna ya macam atau bagian yang termasuk dalam kitab atau jenis ya. Jadi kalau dalam hierarkinya ya, berarti yang tertinggi ahkam, kemudian di bawah ahkam ada kitab ya. Di bawah kitab ada bab, di bawah bab ada faslun, fasal, di bawah fasal ada far'un ya, begitu seterusnya ya. Cara urut-urutnya begitu. Wa thaharatulan utawi kata at-thaharah bi fathit ta'i kelawan dibaca fathah ta'nya lughatan ing dalam makna bahasa iku an-nadhafatu kebersihan. Wa amma syar'an anapun ing dalam makna syara' fa fiha mongko iku tetep ing dalam kata at-taharah tafasiru utawi pira-pira penafsiran kasiratun kang akeh. Minha iku setengah saking tafasir qauluhum utawi ucapane ulama rupane fi'luma mengerjakan sesuatu tustabahu salema tustabahu kang amrih den wenengaken bi kelawan ma'af as-shalatu salat ai min wudu'in tegese rupane saking wudu wa ghuslin lan abdus wa tayammumin lan bertayamum wa izalati najasatin lan menghilangkan najis ya. Nah, sekarang kita membahas kata tohar. Toharoh dengan dibaca fathah to-nya diucapkan toharoh ya. Itu dalam arti bahasa bermakna kebersihan ya. Sedangkan dalam arti syara itu mempunyai beberapa penafsiran. Kita mempunyai penafsiran-penafsiran yang banyak ya. Di antaranya adalah menurut pendapat sebagian ulama, toharoh didefinisikan sebagai ini, mengerjakan sesuatu
yang mana dengan sesuatu itulah diperbolehkan melaksanakan sholat. Ya, jadi mengerjakan sesuatu yang mana dengan sesuatu itu diperbolehkan mengerjakan sholat. Nah, sesuatu itu berbentuk apa? Berbentuk bisa berwudu, bisa mandi, bisa tayamum, bisa menghilangkan najis. Ya. Wa amma tuharatu lan anapun utawi lafat tuharah bidhammi kelawan diwaca dhammah iku fasmun nama li baqiyatil ma'i maring sekarine banyu. Ya. Adapun kata tuharah dengan dibaca dhammah itu bermakna sisa dari air saat kita bersuci ya. Jadi sisa air yang digunakan bersuci itu namanya tuhar. Nah, kemudian walamma kanalan tekalane ono apa alma'u banyu oneku alatan dadi alat lit taharati maring bersuci istatroda mongko mengalihkan bahasan sapa al musannifu musannaf li anwa'il miyahi maring pira-pira macamnya pira-pira air. Ya. Dengan melihat bahwasanya air ini merupakan alat bersuci, maka kemudian musannaf atau pengarang kitab ini mengalihkan pembahasannya pada macam-macam air. Faqala mongko ngendika sapa al-musannaf al-miyahu utawi pira-pira banyu allati sifate miyah allati kang selati ya juzu kang wenang ayasihu tegese kang sah apa atadhiru bersuci biya kelawan miyah iku sab'u miyahin pitu pira-pira air. Jadi air yang sah digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Apa saja? 1 ma'us samai air langit. Ain nazilu tegese air yang turun minha saking langit. Wa huwa utawi air yang turun dari langit itu al-mataru ya. Hujan, air hujan. Ya. Jadi an-nazil iku al-mataru air hujan. Yang pertama adalah air yang turun dari langit yakni air hujan. Wa ma'ul bahri lan nomor loro air laut. Ail milhi tegese air asin. Ya, asin yang karena memang watak aslinya asin ya. Wa ma'un nahri lan air sungai. Ail khulwi tegese air tawar ya. Wa ma'ul bi'ri lan air sumur. Wa ma'ul aini lan air mata air. Wa ma'ul salji lan air salju atau air es ya. Wa ma'ul bardi lan air embun. Jadi ada 7. 1 air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju dan air embun. Wa yajma'u lan mengumpulkan hadis sab'ata ing 7 macam air. Qauluka apa pengucap sira rupane mana zalama perkara nazal kang tumurun apa ma minas sama'i saking langit au naba'a utawa ya, bersumber atau nyumber minal ardi saking bumi ala ayyi sifatin ing atasin dinti sifat kana kang tinemu apa sima ya min aslil khilqati saking asal atau asline kejadiannya. 7 macam air ini ya terkumpul dalam kesimpulan yang bisa diucapkan bahwasanya segala sesuatu yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi ya, mana-mana air yang turun dari langit atau mana-mana air yang bersumber dari bumi dengan wujudnya yang ya, asli ya, dengan wujud kejadian yang asli itu sah digunakan untuk bersuci. Ya, kemudian berikutnya summal miyahu nuli utawi pira-pira banyu iku tangqasimu terbagi apa miyah ala arba'ati aqsamin ing atase 4 pira-pira bagian. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah iku tahirun air yang suci fi nafsi dalam zati air. Mutahhirun tur bisa menyucikan li ghairi maring saliyane banyu.
Ghairu makruhin tur ora den makruhaken apa isti'maluhu mempergunakannya air. Wa huwa utawi air tahir mutahhir ghairu makruhin iku al-ma'ul mutlaqu air mutlak ya. Nah, kemudian dari sifatnya air ini, air terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama namanya air yang tahir mutahhir ghairu makruh isti'maluhu. Yakni air yang zatnya suci, dia bisa mensucikan kepada yang lain ya, dan tidak dimakruhkan mempergunakannya ya. Air ini disebut dengan air mutlak atau air yang tidak terikat ya. Tidak terikat oleh apapun ya. Jadi namanya al-ma'ul mutlak, banyu al-mutlaqu kang tidak terikat. Tidak terikat an qaidin ya, dari ikatan, dari suci ikatan atau dari suci batasan lazimin kang tetap. Ya, jadi air yang sama sekali tidak terikat oleh ikatan yang tetap. Namanya air mutlak. Fala yaduru mongko ora bahaya apa al-qaidul mungfaku, ikatan kang terlepas atau kang tidak mengikat ya. Kama ilbi'ri kaya banyu sumur fi kauni indal anane banyu sumur ana iku mutlakon dadi air atau sebagai air mutlak. Jadi sifat air yang pertama namanya air mutlak, air yang tidak terikat oleh ikatan yang tetap ya. Maksudnya ikatan yang tetap itu adalah ikatan yang mana air itu dinisbatkan dengan sifat yang sifat itu mempengaruhi air. Seperti air sirup ya. Air dinisbatkan atau diidhofahkan, dirangkaikan dengan sifat sirup, air sirup. Nah, sirup ini termasuk ikatan yang lazim. Ikatan yang tetap kan apa? Sirup ini mempengaruhi keadaan air. Ya. Beda dengan air sumur. Nah, kata sumur sebagai penisbatan air ini adalah ikatan yang tidak tetap. Karena apa? Ya, sumur ini sama sekali tidak mempengaruhi keadaan air. Sumur hanya menjadi tempatnya air, tapi sama sekali tidak mempengaruhi keadaan air. Maka penisbatan sumur atau penyandaran air pada kata sumur ini namanya ya, qaidun munfak atau ikatan yang terlepas. Tapi penyandaran sirup pada kata air, air sirup, nah, ini termasuk qaidin lazimin ya, ikatan yang lazim atau yang tetap. Bedanya ya, kalau qaidun lazim nanti nggak bisa digunakan untuk bersuci ya. Tapi kalau qaidun mumfak ya, ini karena tidak berpengaruh sama dengan airnya, maka airnya tetap menjadi air mutlak sebagaimana air sumur. Wasani utawi kang kaping pindho iku tahirun air kang suci fi nafsi ing dalem date banyu. Mutahhirun tur bisa mensucikan li ghairi maring saliyane banyu, tetapi makruhun den makruhaken apa isti'maluhu mempergunakannya air fil badani ing dalem badan la fi saubi ora ing dalem pakaian. Wa utawi ma'un tahir mutahhirun makruhun isti'maluhu iku al-ma'ul musammasu banyu al-musammasu kang den panasi matahari atau kang terkena panas matahari. Ayil musakhan tegese banyu kang den panasaken pitak siri samsi kelawan labete atau kelawan pengaruhi matahari fihi ing dalem mak ya. Nah, jenis sifat air yang kedua adalah air yang suci mensucikan tetapi makruh digunakan untuk mensucikan badan. Nah, dan tidak makruh digunakan untuk mensucikan pakaian. Nah, air yang begini air yang bagaimana? Yaitu air yang terkena panas matahari. Air yang panas karena
kena sinar matahari, atau air yang menjadi panas karena pengaruh sinar matahari. Wa inna ma yukrahu lan aing pesne den makruhaken apa ma'ul musammas syar'an ing dalem makna syara', ya, bi qatrin ing dalem daerah harin kang panas, ya, fi inain ing dalem suci wadah mungtabain kang den cetak, illa ina annaqteni kecuali wadah emas lan perak li sofai jauhirihima krana bersih, ya, atau krana, ya, murnine, ya, kadar karat logame emas lan perak, ya. Jadi begini, ya, air yang panas karena sinar matahari ini, ya, hanya dikenakan hukum makruh jika terjadi di daerah yang panas, ya. Kalau daerahnya panas seperti di kawasan Afrika atau di Timur Tengah itu kan, kalau sedang dalam keadaan siang dan tanpa awan itu terik mataharinya sangat panas, sehingga kalau mengenai air, ya, airnya menjadi panas. Jadi dimakruhkannya itu hanya pada daerah-daerah yang memang daerahnya daerah panas, ya. Di samping itu, bahwa air yang terkena sinar matahari itu berada di tempat wadah-wadah yang tercetak dari logam kecuali emas dan perak. Jadi kalau wadahnya berupa seng atau berupa besi atau berupa tembaga atau berupa timah atau logam-logam yang lain, ya, dan wadah itu, ya, berada di tempat yang panas, yang daerah yang panas, ya, maka itu memenuhi dua syarat ini. Syaratnya, satu, di daerah panas, dua, wadahnya itu berupa wadah cetakan logam, ya. Nah, kecuali logam yang berupa emas dan perak. Kenapa? Karena, ya, kemurnian logam ini sehingga dia tidak menimbulkan risiko berkarat, ya. Dan logam ini ketika diisi air, ya, wadah dari emas dan perak ketika diisi air, terus air itu terkena panas matahari, ini tidak menimbulkan reaksi kimiawi yang membahayakan. Ya, mungkin latar belakangnya begitu. Kenapa? Kalau logam emas dan perak, ya, sekalipun digunakan menjadi wadah air dan berada di tempat yang panas, ini, ya, tidak makruh menggunakan air tersebut, ya. Tetapi, ya, ini hukumnya haram. Jadi haramnya bukan haram karena airnya yang digunakan panas, tapi haramnya haram dalam hal menggunakan wadah emas dan perak. Itu nanti akan dibahas pada bab selanjutnya. Nah, berarti elatnya ini berarti elatnya adalah adanya maldorot dalam wadah tersebut. Maka kalau ternyata era sekarang ada wadah dari keramik, ya, atau dari wadah melamin, yang mana dia bisa, ya, memenuhi syarat di syafai jauhirima, tidak ada kadar karat atau tidak ada risiko reaksi air terkena panas matahari, ya mungkin hukumnya sama dengan wadah dari emas dan perak, alias tidak dimakruhkan. Nah, cuma ada atau tidak adanya risiko ini harus melalui sebuah penelitian dari sisi ilmu kimia, ya. Kemudian faida baruda atau faida barida mangko nalikane adem apa si banyu musammas zalat mongko ilang apa al karahatu kemakruhane, ya, isti'mal. Ya, maka kalau tadi kan elatnya makruh digunakan kan karena air yang kena matahari itu panas. Maka ketika sudah tidak panas lagi, sudah dingin, ya maka hilang kemakruhannya.
Waqtarolan milih sapa An-Nawawi Imam Nawawi adamal karahati ing ora anane kemakruhan mutlakon halim mutlak ya. Sedangkan menurut Imam Nawawi ya, air yang panas karena sinar matahari ini sama sekali tidak makruh, baik di daerah yang panas atau baik dalam wadah yang berasal bukan dari emas dan perak, alias sama sekali tidak ada hukum kemakruhan secara mutlak. Wajib rohulan dan makruhatan aidon halimalih apa syadidus suhunati bangete panas wal buru datilan bangete adem. Di samping itu dimakruhkan juga ya bersuci dengan menggunakan air yang sangat panas atau sangat dingin ya. Lah ukuran sangat panas dan ukuran sangat dingin itu ketika tubuh kita menyentuh itu merasa kesakitan atau merasa kedinginan, itu berarti sangat panas atau sangat dingin. Nah ini dari sisi medis itu memang air yang sangat panas dan sangat dingin ini memang bisa merusakkan peredaran darah pada tubuh ya. Mungkin bisa terkena penyakit stroke karena pembuluh darahnya pecah, atau bisa pembuluh darahnya beku dan lain sebagainya, maka membahayakan. Karena membahayakan maka ya dihukumi makruh. Nah, kemudian wal qismus salisu ya. Anapun dari golongan atau jenis sifat air yang ketiga adalah tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya sampai pada bagian ya sifat air yang ketiga, yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan ya, insyaallah. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.